Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom, shalom, shalom. Bolehkah saya melihat tangan-tangan yang melambai ke atas dan saling melihat ke kanan ke kiri. Kita saling menyapa satu sama lain, berfellowship untuk mempersiapkan hati kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Kami datang kepadamu pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kami satukan hati kami. Ada 2-3 orang sepakat, maka Engkau akan bekerja Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata, Engkau melawat kami semua, dan kami semua rindu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini semuanya di dalam kendali Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiara baka shandara taka sandara laba syakaya laba. Kami bersyukur memilikimu di dalam hidup kami Tuhan. Oh, sungguh kami bersyukur memiliki Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Sebab sekalipun banyak hal-hal yang sulit untuk kami hadapi, kami tahu ada satu pribadi yang selalu bersama-sama dengan kami, yaitu Engkau Tuhan. Syakata kaya lama syandaya lama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan
ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Oh, sandara masyarakat hanya dekat padamu.
kasih buat kesabaran-Mu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu, kekuatan yang telah Kau berikan. Terima kasih buat kesempatan untuk melakukan banyak perkara yang ajaib bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Andarabas. Oleh sebab itu, sekalipun masih banyak hal-hal yang kami sulit untuk jalani, yang sulit untuk kami mengerti, kami katakan kami akan tetap memuji-Mu Tuhan. Kami akan tetap pegang teguh iman kami kepada-Mu Tuhan. Kami tetap percaya hanya kepada-Mu. Syara Baba Tarabo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan sekali lagi katakan sebab itu. Amin. Amin. Yes. Syatara batara laba syakaya lalamu. Tiada yang dapat pisahkan, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan Tuhanku. Memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan Tuhanku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Angkat tangan kita, katakan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu. Segala kemuliaan, harta, kuasa hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur pagi ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Kami sepakat sehati Tuhan untuk memuji Engkau di tempat ini. Kami sepakat Tuhan mengagungkan nama-Mu di tempat ini. Meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan turun atas setiap kami pada pagi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami memberkati bangsa ini Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati Indonesia. Engkau Tuhan yang menyinari Indonesia dan memberi Indonesia kasih karunia. Engkau Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu untuk Indonesia dan memberi Indonesia damai sejahtera.
Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Biarlah di mana ada kebenaran-Mu dinyatakan, di sana ada kemenangan, ada kemerdekaan. Ini yang terjadi atas bangsa ke Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Indonesia akan mengalami pemulihan demi pemulihan Tuhan. Indonesia mengalami Pentakosta yang ketiga. Ada pertobatan, ada keselamatan untuk Indonesia di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bapak, kami berterima kasih Engkau menempatkan buat kami bapak-bapak rohani yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Bapak pembina kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya. Bapak Gembala Rayon kami, Bapak Gede Widiada beserta ketiga wakilnya. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kesehatan hamba-hamba-Mu. Tuhan yang selalu memberkati keluar masuk hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun mereka melayani-Mu, biarlah Pentakosta yang ketiga itu terjadi atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan, untuk menuntaskan amanat agungnya Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu pagi ini yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Pendeta Daniel Panji Tuhan. Engkau Tuhan yang memakai hamba-Mu, Engkau Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, Engkau memampukan, Engkau memberikan kekuatan, semangat, gairah yang baru buat hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang memakai mulut bibir hamba-Mu, agar setiap kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu adalah kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan firman-Mu yang disampaikan untuk setiap kami umat-Mu yang hadir pada pagi ini Tuhan. Firman-Mu yang menjadi rema di dalam hidup kami, firman-Mu yang menjadi kekuatan, firman-Mu yang memampukan setiap kami Tuhan di dalam hari-hari kami. Biarlah Tuhan setiap kami umat-Mu menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan untuk kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih, mari bolehkah kita bersama-sama katakan amin dan berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, mari masuk ke dalam rumah Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Haleluya. Semua boleh lihat kanan kirinya dulu supaya jangan terlalu tegang. Boleh lihat kanan kirinya. Boleh katakan shalom. Boleh tos salam sehat. Haleluya. Kami datang ke dalam rumah Tuhan pagi ini dengan ucapan syukur. Boleh sama-sama di atas kepala yuk.
keren banget. Firman-Nya ya dan amin. Haleluya. Mari saat ini sebelum duduk, kita bersama-sama deklarasikan Pentakosta yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, pada waktu-Mu semua akan digenapi. Bagian kami mengimaninya dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami yang pertama. Kami akan memberi dengan penuh syukur, penuh sukacita. Sebab kami tahu semua yang ada di dalam hidup kami berasal dari Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yes, Jesus. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan
menurut kehendak dan rencana-Mu. Amin. Ketika kami sudah dirubah menjadi gambaran Kristus, maka DNA kami bukan DNA dari dunia, Amin. tapi DNA sorgawi. Dunia sedang merencanakan hal yang jahat, bahkan mempergunakan berbagai cara termasuk teknologi untuk mengubah DNA kami. Tetapi biarlah kami sebagai orang percaya, kami tahu, kami disadarkan bahwa dunia semakin jahat. Dan kami harus lebih melekat kepada Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran isi hati-Mu, untuk berbicara kepada umat-Mu. Bangkitkan roh kami, kami sedang hidup di akhir zaman. Dan kami boleh semakin berapi-api untuk melayani Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus, yang siap katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Sorak-sorainya lebih. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Apa kabarnya semua? Tuhan kita dahsyat, amin. Katakan sebelah kiri, sebelah kanan, gak usah bersalaman, katakan lebih semangat lagi. Tadi dalam doa saya tercetus satu perkataan bahwa itu dari tadi pujian tadi ya, itu bagus ya pujiannya. Lepaskan kami, jauhkan kami dari yang jahat. Karena dunia semakin hari itu semakin jahat. Seberapa jahatnya. Ini tahun-tahun percepatan, jadi jangan coba Anda bergerak sama seperti dulu lagi. Harus namanya re-strategize, menstrategi ulang misi kita. Tuhan lakukan mujizat gak pernah sama seperti yang dulu. Jadi jangan pola pikir kita, kalau 5 roti 2 ikan, mana 5 roti 2 ikan yang enggak gitu. Tuhan selalu membuat mujizat yang baru. Jadi strategi kita harus strategi yang baru. Bagaimana menjangkau jiwa dengan cara yang baru. Nah kalau kita lihat teknologi sekarang memakai, saya buka ya, pengap nih supaya lebih semangat. Kita kan berjauhan kan. Itu bukan social distancing, salah tuh, physical distancing. Kalau social distancing tuh sorangan baik, sendirian. Tak lama-lama jadi edan. Kalau sendirian, ketawa sendiri, ngomong sendiri. Mau dibaptis celup sendiri. Kita makhluk sosial, jadi Tuhan akan datang ketika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku akan ada di tengah-tengahmu. I will dwell among you. Nah teknologi mencoba menjauhkan hal ini dan mereka udah berhasil. Dengan situasi pandemi, percepatan teknologi. Sehingga mereka membuat satu algoritma itu kesimpulan, itu data. Nanti ke depan tuh bisnis mengenai data, bukan kebanyakan aset. Kalau kebanyakan aset malah tambah berat kayak Garuda Indonesia begitu. Tapi light asset tapi gain profit, big profit. Contoh misalkan kayak Gojek, punya motor gak 1 biji juga gak ada. Tapi bisnis jutaan, orang terlibat di situ kan. Tetapi startup juga sekarang udah banyak yang ancur-ancur lagi karena situasi udah berubah. Mall-mall udah penuh lagi, gereja aja rada kosong, mall mah penuh. Ini bukan nyindir, nyinggung. Ingat bahwa ini coba teknologi itu menjauhkan kita dari Tuhan. Coba yang edik YouTube. Mendingan nonton YouTube aja sama aja. Enggak sama. Ibadah nonton YouTube sambil goreng bawang, sambil ngepel. Lihat. Bagus sih khotbahnya. Sambil WhatsApp-an. Tanpa sadar, makanya saya ini pakai Alkitab begini, pakai yang begini juga boleh, pakai tulisan juga boleh. Karena kalau ini gak ada baterai, hilang semua ayat.
Anda baca Alkitab sekarang, baca pakai ini terus. Nanti begitu ada WhatsApp, Anda memenangkan hadiah gini. Ninggalin tuh Bible. Mending itu dulu gitu kan. Atau berita minggu-minggu kemana, Ariel ditemukan, langsung pindah. Tuh pada ketawa kan. Nanti saya mau cerita soal ini. Distance. Distance dengan Tuhan. Padahal Tuhan mau bahwa dia menjadi Bapa yang baik. Bapa yang baik itu dekat dengan anaknya. Luar biasa kalau kita lihat ya di dalam firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-15. Ini maksudnya aku mau cerita dulu. Lukas pasal yang ke-15. Ada domba yang hilang dicari. Terus ada perumpamaan tentang dirham yang hilang dicari. Tapi kalau anak yang hilang kenapa gak dicari? Apa bapak itu sadis? Karena setiap orang tuh punya otak sendiri dan punya pemikiran sendiri dan punya free will, keputusan sendiri. Jadi bisa juga si bapak itu duduk dekat anaknya tapi dia gak dekat sebetulnya secara spirit gak dekat. Bisa ngomong ya tapi belum tentu iya. Jadi si bapak itu adalah orang yang kehilangan. Kehilangan. Hari ini, bukan kebetulan saya perdana khotbah di sini. Mungkin saya nggak tahu ini berapa minggu udah diibadah di sini. Udah berapa minggu? Lupa ya. 3. Nah, saya kebetulan ya buat saya perdana di sini. Tuh luar biasa ini. Ini blessing kalau menurut saya. Berkat yang melimpah. Bentar lagi nanti bisa community centernya di situ. Dan saya langsung kalau nginjek ini langsung mimpi. Karena saya ini visioner gitu kan. Kenapa Tuhan berikan tempat seperti ini setelah pandemi? Karena transformasi bukan hanya terjadi di gedung gereja. Harus ke marketplace juga. Ke ekonomi, ekosistem. Apalagi nanti akan dunia sedang menjadikan namanya cashless society. Tanpa uang cash. Jadi it's all about data. Yang bermain itu big data. Nah komputer menciptakan satu algoritma. Misalkan begini nih, mana anak muda yang di sini pada kabur nih? Aku minta satu orang anak muda sini nih. Nah sini ganteng. Gak apa-apa saya cerita, tapi ini bukan seminar akhir zaman. Jadi kita kan 2 tahun yang lalu kagak tajam seperti kita sekarang nih. Pakai barcode sekarang. Pakai barcode udah kuno. Nah jadi ada NFT kan. Token. Si orang ini tuh punya NFT. Dan NFT dia dengan saya itu bisa berbeda. Data apa? Kamu namanya? William. William apa? William Simatupang. Simatupang. Tetap orang Batak toh. Nama William banyak, tapi Simatupangnya ini yang penting kan? Karena kalau check in pesawat juga tentu surname-nya, bener gak? Enggak William-nya. William tuh banyak, di Inggris juga banyak. Pangeran William juga ada. Tapi ini kan Pangeran Raja Guguk gini kan. Nah ini apakah cukup data, tanggal lahir, tinggal, deposito? Datanya itu apa? Kamu kuliah? Kerja apa? Di kehutanan. Hah? Di kehutanan. Oh my God, kehutanan. Jadi hobi kamu apa? Musik. Kerja kamu di bagian apa? Stakeholders relation. Oh my God, apa itu? Ya stakeholders relation jadi menggabungkan ataupun memilah-milah maupun ya kita benar-benar
tokoh-tokoh masyarakat, semuanya itu kita apa ya bahasanya, berelasi lah, berhubungan lah. Itu gua banget. Boleh nggak jadi Williams, siapa tuh Simamora? Simatupang, kok Simamora? William Simatupang Panji. Karena gue butuh anak muda yang relationship yang begini nih. Jadi yang di datanya itu apa yang diabsorb buat dia. Bukan Williamnya. Bukan sekedar tabungan you ada berapa, nggak usah ngomong. Tapi skill you, kemampuan you, strategic thinking you, sifat-sifat you. Makanya kalau Anda nonton sekarang Jurassic Park apa Dominion ya, ada bioskop kan di sini di Pekanbaru, ada toh gitu. You udah nonton atau belum? Belum, puji Tuhan. Itu DNA yang dipakai. DNA daripada William diambil, digabungin dengan Daniel Panji, jadi gimana? William Panji. Bapak lu gak boleh dicoret, nanti ngamuk ke gue. Ada lagi, aduh. Itu ngeliatin aku terus. Coba bayangin antara William dengan Daniel digabungin jadi gimana? Khotbahnya seperti apa? Ini baru 2. Kalau digabungin jadi 5. Bapaknya pintar nyari duit. Nah, lu gimana? Jadi mari berpikir. Thank you William. Anda mau mikir seperti apa sekarang? Ini udah musimnya sekarang. Bukan nanti. Saya pikir ini tahun 2030, ternyata enggak. Saya udah seminar-seminarnya sebelum pandemi. Watch out, tahun 2030 akan seperti gini. Indonesia 2 tahun lagi lah cashless society ini. Are you ready? Enggak, belum kalau menurut saya. Kalau kalian punya data sebetulnya, satu mall ini udah beres urusan. Siapa yang bikin pecel lele terenak? Enggak ngerti, kita taunya kita saudara di dalam Tuhan. Kita akan flying to heaven. Kayak burung emprit. We have to bring heaven on earth. Kita harus membawa sorga di bumi. Kita makhluk sorgawi tetapi kita ada di bumi. Nah, saya melihat ini tahun percepatan, ternyata 2030 udah reset. The great reset. Tomorrow is today. Hari besok adalah hari ini. Apa yang sedang kita pikirkan hari ini? Kita bisa sebut Pentakosta ketiga terus gimana. Tapi apakah we are living on it today? Hari ini apakah kita sedang berakselerasi? Kita buka ayat dulu, nanti berdosa kita. Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Anda kenal gembala? Gembala yang baik siapa? Pak Gede juga gembala yang baik. Kita know each other. Terus sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain. Nah,
Perhatikan. Perhatikan satu kalimat ini. Baca satu kalimat ini sama-sama. 1, 2, 3. Ada lagi padaku yang mana? Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengar suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Kita merasa domba-domba Allah. Tetapi Tuhan katakan ada sekelompok, ada kawanan domba lain. Ini luar biasa. Ada lagi padaku domba-domba lain di samping kalian semua. Tapi kalian tahu nggak siapa? They are coming. They are coming. They are coming. Yang bukan dari kandang ini. Yang bukan dari Gihon. Yang bukan dari GBI. Yang bukan dari gereja Tuhan. Yang bukan dari sinode ini. Do you know them? Kita nggak bakalan tahu kalau kita nggak pernah ada tinggal bersama dengan mereka. Dan kita akan jadi setoples garam di situ. Yang tidak menggarami. Kita lewat-lewat saja padahal kawanan domba itu ada di sekeliling kita. Kita bawa Alkitab kemana-mana, kalung salib, anting salib, konde salib. Sampai kita jalan begini, berat memikul salib. Do you know them? Hati Tuhan ada di situ. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Bagaimana hati Bapa itu? Kalau Yesus dekat dengan Bapa, dia selalu berkatakan, apa yang aku lakukan, bukan aku lakukan, tapi Bapa yang melakukan di dalam diriku. Tapi Yesus berkata, alangkah lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus turun ke atas kamu. Sehingga kamu bisa melakukan pekerjaan yang besar, bahkan lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Tapi seringkali kita lakukan because of me. I can do that. Betapa menyakitkan Bapa itu. Oh enggak, kami orang Kristen yang baik. Are you sure? Seringkali kita ingin dipuji, ingin diapresiasi, ingin ditepuk tangani. Kenapa? Karena kita punya nama. Kita punya harga diri. Dua tahun ini kita belajar dalam masa pandemi. Apakah kita feeling insecure sekarang? Gak aman? Luka? Trauma? Kehilangan? Kebangkrutan? Sebentar lagi inflasi datang. Hebat, bayangkan kalau 3 bulan lagi
perang gak berhenti di Rusia dan Ukraina. Saya lihat kemarin di CNN. Wah, ngeri banget, itu pasokan gandum. Dan itu pasokan gas. Bayangkan nanti musim dingin ini gak ini. Gimana? Pertalite bentar lagi akan naik. Tuhan selalu memperhatikan ada kawanan lain selain engkau. Dan aku akan tuntun mereka. Bapa itu artinya sumber, penyedia, pengcover, pelindung. Makanya di dalam kitab di dalam kitab Roma dikatakan, Roma yang ke-8 ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Son. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Konspirasi sekarang bukan konspirasi vaksin atau booster atau varian baru sebetulnya. Konspirasi membuat Anda ketakutan karena ketika Anda takut maka iman akan melemah. Kita sedang hidup di dalam medan pertempuran yang disebut fog war. Apa itu fog war? Tempat medan tempur yang foggy. Foggy itu apa? Berkabut sehingga kita harus tahu siapa kawan, siapa lawan. Tapi banyak di antara kita saling membenci, saling menyerahkan. Itu di dalam Matius 24. Ngeri banget. Maksudnya apa? Lihat di YouTube satu pengkhotbah dibully sama pendeta lain. Apa bukan saling membenci? Kenal juga enggak? Aku baru mengkoordinir WPA 2012. Dalam situasi yang masih sedih karena aku kehilangan anak sulung. Tanggal 26 Desember. Dan saya berkata kepada board international, why you choose me again? Lu gak tahu gue lagi sedih? Gue kehilangan anak. Tahu gak kalau istri kehilangan suami disebut janda. Suami kehilangan istri disebut duda. Anak kehilangan bapak disebut yatim. Anak yatim. Kalau kehilangan ibu piatu. Kalau kehilangan ayah ibu yatim piatu. Tapi bapak ibu kehilangan anak disebut apa? Disebut apa? Nggak ada. Ayah yang kehilangan. Dan saya katakan, why you choose me? Kenapa kau pilih aku? Apakah di Pekanbaru nggak ada orangnya? Apakah di Jakarta nggak ada? Dari sekian puluh juta orang Kristen. Saya berteriak gitu. Kenapa kau pilih lagi Indonesia? Kenapa nggak Korea? Kenapa nggak Brasil yang hebat? Kenapa misalkan nggak Myanmar atau gimana gitu negara lain? Mereka jawabnya, Daniel, you are living under grace. Kamu hidup dalam kasih karunia. Why we choose you? Kenapa kami memilih kamu? Karena you are chosen by God. Karena kamu dipilih oleh Tuhan. Anda tahu bahwa Anda dipilih oleh Tuhan? Dipilih oleh Tuhan bukan sekedar dalam keadaan kita senang lagi diberkati. Yes, I'm so blessed. Enggak, ketika engkau menderita. Ketika engkau kehilangan. Ketika engkau dalam kebangkrutan. Apakah engkau berpikir bahwa engkau tidak dipilih oleh Tuhan? Aku mengerjakan dengan tangisan. Aku ngegerakin dunia dengan tangisan. Ngomong semua banyak bisa. Tapi siapa yang jadi pelaku? Lalu saya katakan, why you choose Indonesia? Dan mereka katakan, Indonesia ada di dalam anugerah, masa anugerah yang singkat. You are a key nation. Kamu adalah negara kunci. Makanya tadi disebut from the east to the west. Dari timur sampai ke barat. Akan ada gelombang besar gempa rohani dari Indonesia menuju bangsa-bangsa. Dari timur sampai ke barat dan back to Jerusalem. Dan saya katakan tahun 2023 enggak ada lagi, ini 10 tahun WPA ya setelah 2012 yang lalu. Dan itu gerakan doa terbesar sedunia saya katakan.
Nanti 10 tahun lagi, not me anymore, oke? Aku akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan mana anak-anakku yang akan mengerjakan ini. Mereka full data, full computerized. Dengan sikap dan gaya yang berbeda, nggak jadul kayak aku lagi. Prepare your children today. Tahu nggak di WPA ini goalnya apa? Prayer and mission. Jangan prayer doang. Itu yang paling bahaya tuh, ruangan doa. Gak mau keluar-keluar. Gak mau menginjil. Prayer, mission, and intergenerational. Apa itu maksudnya? Tempatkan anak kecil bukan jadi second class of citizen. Warga kelas 2, mereka akan jadi pemimpin bersama dengan kita. Yuk kita saksikan klip ini yang WPA. 2 menit aja ya. Keinginan untuk berbuat sesuatu bagi dia. Kalau dia mati buat kita, apalagi yang lebih mahal yang kita bisa berikan seluruh hidup kita. Revival has been preceded by prayer, so it's so appropriate that there should be this world prayer gathering across the... Anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. And we're in agreement tonight, Lord, that you're raising up a wave of blessing that's going to flow out of the World Prayer Assembly. Raise up singers, musicians, intercessors, prayer warriors, and finances that make a way. To come in our nation. Kami mau membuka pintu-pintu gerbang We bagi open raja the damai, bagi gates bangsa-bangsa. for Kami membuka miracles, pintu signs, gerbang and untuk wonders. tanda-tanda mujizat, keajaiban. Artinya kita hidup di dalam masa yang paling menggairahkan di sepanjang sejarah dunia. Masa di mana para nabi-nabi ingin melihat penggenapannya, dan itu digenapi pada generasi kita. Collaboration of prayer, mission movement, and the transformation of intergenerational will synergize for one cause. Spiritual awakening in history happened only because of intensive personal prayer. Now every year we see tens of millions of Christians not only praying but sharing the gospel everywhere. You extend your scepter, say, "Come thy kingdom, be done thy will, so that your name would be hallowed." We rise up to obey the very commandment of Jesus Christ to go. Then children are learning to pray everything God desires for them, making them more like Jesus. Raise all generations. Raise all nations. Hallelujah. We will go. Kita akan We berangkat. will go. Kita mau We berangkat. will go. Mereka semua mengatakan kita harus selesaikan 2033. Saya jadi bingung kenapa mereka ngomong 2033. Tahun 30 dan sampai tahun 33 itu gereja pertama. Roh Kudus dicurahkan. Dan apa yang terjadi tahun 2033? 2000 tahun atau 2 hari gereja. Disebut kalau 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. That's hari ke-7. Saya nggak ngomong bahwa Yesus akan datang atau gimana. Tapi ada apa dengan gereja Tuhan? Bagaimana gereja Tuhan ke depan? Gimana kalau gereja hanya departemen misi yang bergerak, jemaat semua receive blessing, miracles? Apakah dia anak yang baik kalau misalkan dia hanya ingin terima berkat dengan mujizat terus? Tanpa mau mengerjakan pekerjaan bapaknya. Anak yang baik
Jangan nuntut bapak yang baik terus, anak yang baik mengerjakan pekerjaan bapaknya. Yesus di Getsemani dia katakan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Seorang bapa di sorga melihat anaknya seperti itu. Oh, dia memalingkan mukanya. Kau harus mati supaya kita ini diselamatkan. Saya adalah bapak yang kehilangan anak. Ketika anak saya waktu itu udah panas badannya, dia nggak bisa terima penisilin atau paracetamol dan lain sebagainya. Bayangkan, udah panas begini. Istri saya peluk dia. Dia kata, aku yang melahirkanmu anakku. Pergi. Kalau Tuhan gak buat mujizat, pergi. Ke rumah Bapa. You are done. Kau sudah selesai. Dan aku akan urus anak-anakmu. Lalu dia menghembuskan nafas. Aku dengar begitu. Oh my God. Dia penerusku. Dia ahli warisku. Tentunya saya juga bertanya kepada Tuhan. Tuhan, aku ini hamba yang setia. Aku banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya aku nggak lakukan. Berat bagiku. Aku menyembuhkan orang banyak yang harusnya orang itu udah mati lagi COVID itu. Aku berdoa, udah pakai ventilator. Sembuh. Sekarang banyak orang yang sekarat tuh udah masih hidup. Kenapa engkau nggak berikan miracle sekali ini saja? Dan Tuhan nggak jawab. Dan Tuhan hanya katakan, biar aku memetik sekuntum bunga yang sedang mekar dan harum. Dan biarlah keharuman ini memenuhi seluruh ruangan. Yang punya kebun siapa? Anak itu hanya titipan. Iya juga. Dan aku di kuburan aku katakan, biar engkau mati satu. Tapi berikan kepadaku 1.000.000 resa baru. Dan hari ini aku diperhadapkan dengan namanya the flesh generation. Siapa itu? Anak umur 18, umur 19, umur 20. Mereka datang kepada aku, kirain mau fotoan dong aku cuman mau fotoan ketemu di Starbucks gitu kan. Terus kata saya, kamu siapa? Aku cuman penginjil biasa Oke, aku lihat coba gimana kamu nginjil di mana? Ya aku baptis sudah 200 orang bulan ini. 200? Gua aja gak 200 baptis bulan ini. Dan dia tunjukkan kepada saya dia bagaimana kalau dia berkhotbah 7,5 juta orang, 9 juta orang yang menyaksikan. Kalau aku 200, 300 aja udah bagus. Acceleration. Sampai saya tanya, kamu lulusan mana? STT mana? Aku udah S3 ini. Enggak gak sempat belajar. Cuman aku adalah anak yang bobrok, yang rusak, di reject sama orang tua. Di reject sama gereja kan aku bertato. Tetapi aku ingin menyelamatkan setiap orang. Hah? Hati bapak yang kehilangan anaknya. Itu seperti apa? Ketika aku waktu itu naik minggu kemarin. Naik pesawat ke Palu kena KKR. KKR-nya 24 jam. Oh my God, 24 jam KKR. Kata saya. Terus saya bagiannya berapa kali? 4 kali. Nanti pembukaan jam 10 malam, jam 2 subuh, jam 6 pagi. Kata saya, siapa yang datang? Jangan-jangan penampakan doang. Ternyata full. Penuh subuh. Kata saya, wow.
Ini kenapa mereka bisa pada datang? Diancam sama gembalanya, awas kalau nggak datang, awas kalau nggak datang. Udah 3 tahun kita tidur, gituin. Kenapa sih kurang tidur sedikit? Apa nggak mau? Gitu kan? Gembalanya galak banget, kata saya tenang. Tapi apa yang terjadi di KKR itu? Saya melihat banyak sekali anak-anak muda. Tetapi ketika altar call, mereka itu ke lantai dan mereka garuk-garuk ke lantai kayak eksorsis. Matanya terbalik. Kata saya, lu anak Tuhan atau anak setan? Ke gereja rajin tapi dirasuk setan. Doa pinter, ayat Alkitab bisa engkau hafal di luar kepala. Tetapi apakah engkau hidup di dalam Tuhan? Apakah kita menyatu dengan Dia? Saya jadi sedih. Setiap KKR ini lendir di mana-mana. Dan di situ Tuhan ngomong, akulah Bapa yang kehilangan anak. Apakah Tuhan suka dengan ibadah kita sih, tarian kita dan sebagainya? Nyanyian, Tuhan kau dahsyat gini. Yang Tuhan mau duduk bareng dengan aku. Lalu aku di pesawat berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk Pak Ridwan Kamil. Anaknya belum ditemukan. Jenazahnya belum ditemukan. Aku ngerasa. Aku kalau khotbah di Bandung suka dianggapnya Ridwan Kamil. Apalagi pakai ini. Apalagi pakai kopiah. Kang Emil. Gua teh Daniel Panji, tau gak? Lalu aku berdoa di pesawat itu. Aku merasakan the longing father. Bapak yang kehilangan anaknya. Terus gimana? Terus ada satu pendoa dari Nigeria, itu temanku yang ikut WPH. I want to come to Bandung. Oke, just come. I want to see your governor. Ini si emprit men, ketemu gubernur. Gimana caranya? Kata saya tuh. Emang gue juga pengen ketemu, susah kan? Tapi dia dengan taat datang ke Bandung. Dan dia pakai jas, pakai WPA lagi ininya, pakai topi. Udah 2 meter, pakai topi lagi. Nah dia hanya berdiri di pagar. Dia berdoa di situ, terus karena mencolok. Jadi Metro TV interview dia, masuk ke TV. Jadi mendadak terkenal itu satu pendeta. Karena paling hitam di antara semua. Terus udah gitu, begitu dia berdiri di pagar itu, pagar terbuka. Pak Ridwan Kamil keluar. Dia salamin, I pray for you. Gini. Terus oke, thank you. Itulah yang membuka jalan untuk pendoa-pendoa masuk lagi. Hari ke-13. Belum ditemukan. Pendoa-pendoa kami itu datang ke sana, itu luar biasa. Mereka itu dituntun Tuhan. Begitu ada Pak Ridwan Kamil dengan Ibu Atalia, istrinya. Digandeng, mari kita berdoa, sepakat berdoa. Berdoanya, Bapa di sorga yang penuh kasih. Enggak gitu doanya. Hey Ariel, muncul sekarang dari air. Keluar, pulang ke tanah air. Yang lagi doa khusus jadi gitu. Setelah doa itu 30 menit kemudian ditemukan. Ada telepon, masih di situ. Nih mau terkenal, gua bisa terkenal nih 10 juta orang langsung nonton. Aku gak boleh, ini gak boleh disebar videonya. Aku gak mau cari sensasi, oke? Jangan cari viewer hamba Tuhan tuh. Dah, jadi ditemukan, jadi Pak Ridwan Kamil pergi ke Swiss, jemput jenazahnya. Terus udah gitu ketika jenazah sampai Cengkareng, kita kan nonton TV One, Metro TV, apalagi CNN dan sebagainya. Nonton nggak? Jangan bohong. Nonton kan? Ya kita nonton, saya juga nonton sampai jam 11 malam. Terus jam 11 malam Tuhan bilang, kamu pergi ke sana. Aku pergi ke sana. Nehi, kamu pergi ke sana. Saya telepon pendoa, aku mau pergi ke sana nih besok pagi sebelum dikubur.
Kami memang rencana mau ke sana, Bapak mau ikut? Ya ikutlah. Gitu kan. Terus ditelepon ke sana. Langsung ada telepon balik, Pak Daniel Panji sudah disiapkan kursi VIP. Oh my God. Aku datang ke sana, aku pikir cuman ke Pakuan doang, gak mau ke kuburan. Nehi, jauh itu. Tetapi Tuhan ngomong pergi. Dan aku lihat iring-iringan di sana. Dan aku keberapa. Terus udah gitu aku cuman mobil yang ketiga gitu dari depan. Dan aku pakai Alphard lagi. Kang Emil. Jutaan orang mereka nangis. Terus gua nanya, Tuhan, orang Kristen cuman gue. Dari jutaan orang cuman gue. Di pemakaman. Mereka memeluk. Mereka hafal. Doanya itu luar biasa. Nanti kapan ke rumah kita ngobrol sama-sama. Jalan keluar. Jalan terbuka. Dan besoknya setelah sehari pemakaman apa yang terjadi. Ada 40 pendeta gua giring masuk ke ruang rumah parituan kami. Terima kasih doanya dijawab. Siapa yang percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mau nonton filmnya? Atau gak perlu nanti aja ibadah berikut? Masih ada waktu? Boleh. Kalau enggak, itu dia yang salah deh. Oke, kita saksikan, setelah itu kita close ya. Mudah-mudahan. Thank you for your blessing. Give me Nah, ini doanya jam segini. When I am down and oh my soul so 30 menit kemudian ditelepon dari KBR. When troubles come and my heart burning. Situasi di Pakuan saat ini di mana kita akan mengantar jenazah Emeril Khan Mumtaz ke pemakaman di Cimaung. Ya, kami sebagai warga Bandung, kami benar-benar berturut merasakan dan berempati atas kehilangan putra terbaik daripada Bapak Gubernur kami, orang Jabar pertama, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Hal yang terlalu sulit bagi Kang Emil, tapi Tuhan punya maksud yang luar biasa untuk mengangkat dia menjadi orang yang terpilih. Situasi ini seperti terjadi pembalikan keadaan yang seharusnya sebuah kedukaan menjadi sebuah keagungan dan sebuah kehormatan. Anak Eril ini seperti membuka jalan untuk orang tuanya dan Bandung menjadi satu sorotan untuk dunia karena anak ini. Each restless heart beats so imperfectly. Kita mulai berangkat pada pukul 9 lewat sedikit. Bayangkan jutaan orang ternyata menuju ke pemakaman dan mereka menangis. Apa yang mereka nantikan? Antusiasme Siapa warga Eril? Gak ada yang tahu. luar biasa sehingga limpah ruah Mereka butuh masyarakat pahlawan. untuk Mereka butuh idola. jenazah Di mana garam dan terang itu sekarang? Dan kitab Yoel katakan biarlah para pahlawan tampil dan maju. Siapa Eril? Dia adalah orang yang baik. Yang dia berbagi lagi kuliahnya kepada teman-temannya, kepada orang-orang miskin. Apakah dia pejabat? Emeril Khan Mumtaz telah selesai
tugas di dunianya dengan paripurna. Adalah dikabulkannya doa, dan itu entah siapa, bisa jadi dari doa-doa yang disampaikan di jaringan doa nasional. Atur nuhun, jazakumullah khairan. Maupun di seluruh dunia, dari Ariel kita mendapatkan banyak sekali hikmah. Di antaranya jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Apapun itu, jangan pernah menghitungnya, karena di balik kebaikan meskipun itu kecil, itu akan ada kebahagiaan yang banyak dan begitu luasnya yang akan membuat kita berada di surga yang maha kuasa. Dan seluruh kehidupan keluarga ini, secara pribadi, keluarga, pemerintahan, ke dalam tangan Yesus. Can be. Ketika Roh Kudus menuntun kita berbuat baik kepada orang, apa kita mau? Tanpa kita mau mengambil keuntungan. Somebody needs you. Seseorang lagi butuh Anda. Mari kita bangkit berdiri. Seperti Bapa sayang anaknya, kita taruh tangan kanan kita di dada kita. Tutup mata kita. Rasakan kasih Bapa di sorga. Sekawanan domba lain sedang datang. Pakai setiap kami. Ampuni kalau kami hanya jadi orang Kristen yang hanya mikirin diri kami sendiri. Mikirin berkat, mikirin mujizat, mikirin kesembuhan. Kami harus seperti Engkau, Bapaknya. Terima kasih untuk hari ini, untuk hatimu Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang Pakai kami, berikan hatimu Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat buat tetangga kami, buat lingkungan, buat kota, buat bangsa kami. Ada sekawanan domba yang Kau akan tuntun supaya menjadi satu gembala. Mari pakai kami Tuhan. Yang terbaik bagiku. Siapa yang mau dipakai Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi. Engkau adalah mujizat. Ketika Engkau berjalan dimanapun, Engkau menjadi mujizat buat banyak orang. Karena tanganmu Tuhan akan pakai melakukan banyak mujizat. Menyentuh orang sakit, orang itu akan sembuh. Membagi-bagikan makanan kepada orang-orang. Memeluk orang yang bersusah hati, mereka akan dihibur. Karena ada kuasa, ada urapan Tuhan. Ada pada tanganmu. Di dalam nama Yesus. Amin. 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 Tuhan memberkati. Saya kembalikan. Puji
Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh pemberitaan firman dan biarlah kita ambil bagian dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Semua bersama-sama melakukan tugas panggilan ini. Yang siap katakan amin. Haleluya. Mari saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur untuk semua hal yang telah Kau kerjakan di dalam hidup kami. Sungguh hati kami limpah dengan syukur. Tak habis-habisnya kasih setiamu di dalam hidup kami. Dan ajar kami Tuhan untuk tidak hanya terus meminta, tetapi memberi untuk Tuhan. Memberikan hidup kami untuk Tuhan. Dipakai bagi pekerjaan Tuhan yang besar di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memberikan uang yang ada pada kami. Kami percaya semua ini berasal dari Tuhan. Dan kami memberkati pekerjaan Tuhan di gereja kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyaksikan bersama Gihon News untuk minggu ini. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI Gihon Raya 12 Pekanbaru mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel Panji yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan informasi kegiatan gereja selama sepekan yang terangkum dalam Gihon News. Ibadah Raya Onsite tanggal 26 Juni 2022 akan dilayani oleh sesi 1 dan 4 Pendeta Dr. Gede Widiada, sesi 2 PDM Yulianto SE, sesi 3 PDP Hendrik Prianto SH. Menara doa Zoom setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 9, 19, 20.30 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Menara doa online setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat dapat disaksikan melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Doa kesembuhan hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 dilayani oleh Pendeta Dr. Gede Widiada pukul 14 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Diklat Gembalaku tanggal 23 dan 24 Juni 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Bagi Bapak Ibu calon Gembalakul yang baru dan Gembalakul yang lama yang belum pernah ikut Diklatkul, pastikan hadir di Diklat ini. Kontak person Saudari Lena Slelahi. Mesbah Keluarga setiap hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat dapat disaksikan melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Doa puasa onsite setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Central Plaza, lantai 2. Baptisan air diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 pukul 13 waktu Indonesia Barat, bertempat di Jalan Baktisari nomor 8. Baptisan ini dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Gede Widiada. Ibadah Youth Pentecost hari Sabtu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Bapak PDM Yohanes Gultom di Central Plaza, lantai 2. Ibadah anak Geri 12 pukul 7, 9, 11, dan 16.30 waktu Indonesia Barat di Central Plaza, lantai 2. Ibadah remaja atau Junior Church pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat di Central Plaza, lantai 2, ruang GC. Fellowship Umas bersama Bapak Pendeta Dr. Gede Widiada diadakan pada hari Sabtu 25 Juni 2022 pukul 12 waktu Indonesia Barat di Food Court Central Plaza, lantai 2. Kontak person Ibu Soraya Sihaan. Hadiri pembukaan ibadah Mandarin tanggal 3 Juli 2022 pukul 14 waktu Indonesia Barat di Central Plaza, lantai 2. Akan dilayani oleh Pastor William dari Singapura. Holy Land Prophetic Journey 2022 bersama Boksu Willy. Tanggal keberangkatan 21 sampai dengan 29 Agustus 2022. Kontak person Lena Slelahi. Media Gihon Rayon 12 membuka lowongan untuk 1 orang konten kreator dengan kriteria yang tertera di layar berikut. Bagi yang berminat dapat menghubungi Bapak Moses di nomor berikut. Demikian Gihon News minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa kembali pada ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini.
Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk menerima berkat. Sebelum kita pulang, kita menerima berkat, kita arahkan mata dan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Kasih sayang Allah Bapa dalam putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus memberkati kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang berkati bersama-sama berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.